Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita mesti diberikan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini pun kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa dan juga sholat subuh, dan juga kewajiban yang lain yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji tentang i'tikaf dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Definisi i'tikaf secara bahasa itu adalah al-lubthu wa mulazamatu syai' aw ad-dawam alaihi khairan kana aw syarran. Secara bahasa, i'tikaf itu adalah kita berdiam diri atau mulazamah, melakukan sesuatu, terus-menerus melakukan sesuatu, entah sesuatu itu baik ataupun buruk. Jadi dari segi bahasa, i'tikaf itu melakukan sesuatu terus-menerus, entah sesuatu yang dilakukan itu baik ataupun buruk. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 138, Allah berfirman, ya'kufuna ala asnamillah. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir beriktikaf atau terus-menerus menyembah berhala mereka. Nah, di sini kata i'tikaf itu diartikan dengan melakukan sesuatu meskipun sesuatu tersebut buruk. Dengan menyembah berhala itu adalah kemaksiatan, ya, perbuatan dosa. Nah, maka Allah pun menggunakan kata ya'kufun yang artinya mereka beriktikaf. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 53, ma hadhihi tamathilul lati antum laha 'akifun, yang artinya berhala-berhala apa ini yang kalian sembah atau yang kalian beriktikaf untuk menyembahnya, yang kalian terus-menerus menyembah. Maka dalam ayat ini pun Allah menggunakan kata 'akifun yang artinya beriktikaf meskipun itu sesuatu yang buruk. Juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata i'tikaf di sini untuk sesuatu yang baik. Bagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Allah pun menggunakan kata 'akifun lagi yang artinya beriktikaf, tapi yang sekarang maknanya untuk sesuatu yang baik. Dan janganlah kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Nah, jadi secara bahasa kata i'tikaf itu adalah mulazamatus syai', terus-menerus melakukan sesuatu, entah sesuatu itu baik ataupun buruk. Adapun dalam syariat, i'tikaf sendiri memiliki makna yang mirip dengan makna lughawinya. Madhab Imam Abu Hanifah mendefinisikan i'tikaf dengan al-lubthu fil masjid alladhi tuqamu fihi al-jama'ah ma'a shaumi wa niyatil i'tikaf. Menurut madhab Imam Abu Hanifah,
Yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid yang digunakan untuk jamaah. Jadi masjid, ya, masjid yang di situ ada imamnya, ada muadzinnya, nah itu disebut masjid jamaah. Meskipun masjid itu kadang tidak digunakan untuk sholat jamaah, yang penting ada imam, ada muadzin, itu disebut masjid jamaah. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, i'tikaf itu di masjid harus di masjid jamaah. Wa huwa ma lahu imamun wa muadzin. Yang dimaksud dengan masjid jamaah adalah masjid yang memiliki imam tetap dan juga muadzin tetap. Kemudian disertai dengan puasa. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, i'tikaf itu yang dimaksud i'tikaf yang harus dengan puasa di sini adalah i'tikaf yang wajib. Karena nanti i'tikaf ada yang hukumnya sunnah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Yang wajib itu seperti kalau seseorang bernadar untuk i'tikaf, maka mengerjakan nadar itu, kalau nadarnya itu adalah kebaikan ataupun ibadah, maka wajib. Tapi kalau nadarnya maksiat, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah, itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian menurut mazhab Malikiyah, yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah luzumu muslim mumayyiz masjidan mubahan likullin nasi bisawmin kafan 'anil jima' wa muqaddimatihi yauman wa lailatan fa akthara lil ibadati bi niyyatin. Kalau mazhab Maliki itu agak ketat. Mendefinisikan i'tikaf itu adalah harus dari seorang muslim yang mumayyiz. Pernah kita terangkan makna mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sebelum usia balik. Anak yang belum balik tapi dia sudah bisa membedakan, dia sudah bisa melakukan kebutuhan sehari-harinya sendiri, ya, itu sudah disebut mumayyiz. Ya, biasanya anak usia 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun pun kalau misalkan dia belum balik, maka sudah disebut mumayyiz. Ya. Jadi berdiam dirinya seorang muslim yang mumayyiz di masjid, ya, di masjid dengan puasa. Nah, dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, itu disyaratkan untuk puasa. Jadi i'tikaf itu harus dengan puasa. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah tadi disyaratkan dengan puasa untuk i'tikaf yang wajib. Kalau dalam mazhab Maliki disyaratkan puasa untuk i'tikaf ini, baik i'tikaf yang sunnah maupun i'tikaf yang wajib. Nah, kemudian dalam mazhab Maliki pun i'tikafnya itu minimal sehari semalam. Ya, minimal sehari semalam. Kalau mazhab yang lain itu minimal sebentar itu sudah dikatakan i'tikaf. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah menurut mazhab Malik, ya, i'tikaf dari orang kafir. Ya, tidak sah menurut mazhab Malikiyah i'tikaf dari orang kafir. Wala min ghairi mumayyiz, begitupun orang anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah i'tikafnya. Tapi kalau mau diajak ya silakan. Ya. Kemudian wala fi masjidil bait al mahjur 'anil nas, juga tidak boleh di masjid rumah atau musholah di rumah yang tidak dibuka untuk umum. Jadi nggak boleh menurut mazhab Malik. Ya. Kalau tadi menurut mazhab Hanafi, seorang wanita, khusus untuk wanita, itu boleh dan sah i'tikaf di mushola rumahnya. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab yang lainnya, jumhur ulama mengatakan tidak sah. I'tikaf itu harus di masjid. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan hanya untuk wanita. Yang dimaksud dengan mushola di sini atau masjid di rumah itu adalah mushola yang biasa kita gunakan untuk sholat di rumah. Ya. Adapun definisi masjid secara syar'i itu adalah tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Ya. Maka
banyak dari musola-musola yang ada di sekitar kita itu hakikatnya masjid. Karena memang kebanyakan musola itu ya diwakafkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk sholat dan yang lainnya, terutama untuk ibadah sholat. Akan tetapi di kita mungkin dinamakan musola karena kecil, ya, atau karena memang tidak digunakan untuk salat Jumat, ya. Makanya dulu itu ada istilah masjid jami, masjid jami dan masjid tidak jami, berarti sebaliknya. Masjid jami itu masjid yang digunakan untuk salat Jumat yang menampung orang banyak. Sedangkan ghairu jami ya masjid biasa yang tidak digunakan untuk salat Jumat, yaitu mushola, mungkin kalau kita namakan mushola. Nah, jadi kalau untuk wanita menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu boleh i'tikaf di masjid. Akan tapi pendapat ini nanti dibantah oleh para jumhurul ulama. Karena tiga mazhab yang lain, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu menyatakan tidak sah kalau i'tikafnya di mushola rumah, ya, bukan di masjid jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ya, wa ibaratu Syafi'iyah huwa lubthu fil masjid min syakhsin makhsusin bi niyyatin. Yang dimaksud dengan i'tikaf menurut mazhab Syafi'i adalah berdiam diri di masjid dari seseorang yang khusus dengan niat, ya. Adapun menurut Hanabilah, ulama mazhab Hambali, yang dimaksud dengan i'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillah ala sifatin makhsusatin min muslimin aqilin walau mumayyizan. Yang dimaksud dengan i'tikaf menurut mazhab Imam Hambal atau mazhab Hanabilah adalah terus melaksanakan ibadah di masjid, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat khusus, dan dari muslim yang berakal, ya, dan juga mumayyiz, ya, tidak disyaratkan baligh, karena mumayyiz itu usia sebelum baligh. Tahir mimma yujibu ghuslan, suci dari sesuatu yang mewajibkan mandi. Berarti harus suci dari junub, hadas besar, harus suci dari haid, harus suci dari nifas. Kemudian wa aqallu sa'ah, minimal yaitu sesaat. Maka ketiga mazhab, ya, yaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk minimal durasi waktunya itu sebentar. Yang penting menurut urf, menurut kebiasaan kita itu dianggap i'tikaf, maka itu sudah dianggap i'tikaf. Tapi dalam mazhab Malikiyah disyaratkan 1 hari 1 malam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu lebih sedikit dari waktu tumakninah. Waktu tumakninah dalam sholat, dalam sholat kan kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk tumakninah, ya. Jadi ketika ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, itu harus tumakninah. Maka jangan sampai sholat kita kayak bebek makan, atau kayak ayam makan. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, ya. Nah, itu tidak ada tumakninahnya menurut mayoritas ulama Gaza. Memang ada ulama yang tidak mensyaratkan tumakninah, ada. Makanya ada saja yang membela ketika orang yang melaksanakan sholat tarawih cepat, ya. Mungkin Bapak pernah lihat videonya. Itu sholat tarawih, ya, 20 rakaat dalam waktu 10 menit, nggak kebayang. Pas dilihat videonya, ya iya, Allah, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasti tidak ada tumakninahnya. Nah, memang ada yang tidak mensyaratkan tumakninah, ya. Bukan berarti yang tidak mensyaratkan tumakninah membenarkan apa yang dilakukan itu, kan seperti itu, ya. Meskipun ya mungkin ketika tidak dilakukan tumakninah menurut yang tidak mensyaratkan tumakninah, ya dari segi tumakninahnya bisa ditoleran misalkan. Tapi dari segi bacaan Fatihahnya dan yang lainnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu minimal lebih sedikit dari waktu tumakninah. Tumakninah itu enggak lama.
Kita membaca subhanallah satu kali itu sudah cukup dikatakan tumakninah. Allahu Akbar. Tidak membaca subhana rabbiyal azim ini, hanya ruku saja itu sudah sah. Jadi yang termasuk rukun qauli itu rukun yang bacaan berupa bacaan di dalam sholat itu pertama hanya takbiratul ihram. Ketika kita pertama kali memulai sholat, Allah, itu rukun qauli, harus dilafazkan, harus dibaca. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah salam. Jadi rukun qauli atau bacaan sholat yang harus, yang termasuk rukun qauli itu cuma ini. Selainnya itu termasuk sunnah, seperti bacaan ruku. Yang wajib itu rukunya. Makanya kalau ada orang sholat ruku nggak baca apa-apa, sah. Sujud nggak baca apa-apa, sah. Tapi ya masa sih ruku diam aja, yang nggak mendapatkan kesunahan membaca doanya. Ketika sujud diam aja, gitu ya. Jadi tumakninah itu i'tikaf itu waktunya di atas waktu tumakninah. Kita baca subhanallah paling 3 detik. Subhanallah. Nah, i'tikaf lebih sedikit dari waktu tumakninah. Taruhlah 10 detik lah. Jadi kita masuk masjid, niatkan i'tikaf, ya. Kemudian pada kita di masjid cuman misalkan baca Quran, baca surah Al-Fatihah saja. Setelah itu kita keluar lagi, itu sudah dikatakan i'tikaf. Ya. Nah, tapi dalam mazhab Maliki itu bukan, karena i'tikaf disyaratkan harus 1 hari 1 malam. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil disyariatkannya i'tikaf adalah ada dalam Al-Quran, Al-Kitab, Sunnah wal Ijma'. Ada dalam Al-Quran, hadis Nabi dan juga ijma'. Ada di dalam Al-Quran adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Mungkin kalau kita mikirnya, masa dia lagi i'tikaf sempat-sempatnya berhubungan suami istri. Ya bisa saja orang i'tikafnya sebulan, Pak. Ya, i'tikafnya sebulan, kemudian i'tikaf sama istrinya, ya bisa jadi. Nah, tapi itu tidak boleh ketika beriktikaf, yaitu membatalkan i'tikaf. Begitupun firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Ya. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa idh ahadna ila Ibrahim wa Ismail an tahira. Sucikanlah wahai Ibrahim dan Ismail baiti, rumahku ini, yaitu Ka'bah. Kenapa? Untuk orang-orang Thaif, orang-orang yang tawaf. Wal 'akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf. Nah, maka ini dalil disyariatkannya i'tikaf di dalam Al-Qur'an. Jadi i'tikaf ini pun merupakan ibadah yang sudah lama. Bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan Ka'bah karena akan digunakan oleh orang-orang yang i'tikaf. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Anas bin Malik dan juga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan mundu an qadima al-Madinah ila an tawaffahu Allah taala. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa terus beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari mulai Nabi datang ke kota Madinah sampai Allah mewafatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai datang ke kota Madinah sampai wafatnya Rasulullah selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Kemudian Imam Az-Zuhri mengatakan, ajaban minan nas kaifa tarakul i'tikaf wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'an wa yatruku wa ma taraka al-i'tikaf hatta qubid. Imam Az-Zuhri mengatakan, saya itu heran kepada orang-orang bagaimana mungkin mereka meninggalkan i'tikaf. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak diwajibkan, Rasulullah itu kadang melakukan, kadang tidak. Tujuannya apa? Supaya tidak diwajibkan sehingga memberatkan umatnya. Kecuali i'tikaf. I'tikaf itu meskipun disunnahkan, akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mencabut nyawa. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan aneh, orang-orang kenapa nggak mau i'tikaf? Padahal Rasulullah saja meskipun itu hukumnya sunnah, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ya, maka ini menjadi yang motivasi bagi kita, ya Rasulullah saja tidak pernah meninggalkannya. Kenapa kita sebagai umatnya yang belum dijamin masuk surga, yang belum dijamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kenapa kita tidak mau beriktikaf? Kalau Rasulullah sudah dijamin, dosa-dosanya dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak meninggalkannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa disunahkan untuk i'tikaf? Kenapa disyariatkan untuk i'tikaf? Tujuannya adalah untuk mensucikan hati kita dan perilaku kita. Ketika kita i'tikaf, kenyamanan untuk ibadah itu akan muncul, Pak. Ya. Berbeda kalau kita ibadah di rumah. Ya mungkin ketika kita ibadah di rumah juga bisa khusyuk. Tapi berbeda kalau kita i'tikaf di masjid. Pertama itu adalah rumah Allah. Juga ketika kita melihat orang lain melakukan ibadah, maka kita pun akan termotivasi. Maka tidak apa, kita iri terhadap orang yang ibadahnya lebih hebat. Maka kata Rasulullah, tidak boleh hasad kecuali dalam doa. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta banyak, tapi dia gunakan harta itu untuk berjuang di jalan Allah. Boleh kita iri. Oh, si Ayu mah banyak, rezekinya banyak, hartanya banyak, tapi juga ya banyak bersedekah, banyak berinfak. Ya dia berjuang di jalan Allah. Ya Allah, saya pengen seperti Fulan bin Fulan supaya saya bisa juga bersedekah berinfak, bukan mendapatkan hartanya aja yang banyak, bukan. Yang kedua kata Rasulullah, ya, dengki itu, hasad itu boleh ketika seseorang itu memiliki ilmu, kemudian dia pun mengamalkan ilmu. Maka ketika kita melihat orang dalam i'tikaf sering membaca Al-Quran, kita tahu ada ilmunya. Baca Al-Quran itu pahalanya gede. Kenapa kita tidak mau mengikutinya? Kita boleh iri dengan orang tersebut. Ya, dia rajin i'tikafnya, kemudian ketika i'tikaf dia jarang tidur, jarang ini, terus membaca Quran, kalau enggak dia selingin sedikit rebahan, kemudian bangun lagi zikir, sholat, baca Quran lagi. Itu menjadi tambahan motivasi bagi kita. Nah, jadi tujuan i'tikaf itu salah satunya adalah untuk membersihkan hati kita dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin selama ini kita sibuk dengan kehidupan dunia. Adapun ibadah itu hanya selingan saja. Misalkan seperti ini. Ya, kadang mungkin kita seharian kita sibuk dengan dunia kita. Ya meskipun sesibuk apapun kita dalam mengejar dunia, jangan sampai kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan. Pertama ketika kita kerja, ya kita niatkan untuk ibadah. Diselingi kerja tersebut dengan ibadah. Misalkan ketika di jalan ataupun ketika ada waktu kosong, kita zikir kepada Allah.
kita banyak istighfar, kita baca Quran. Ya. Mungkin pemandangan orang membaca Al-Quran di jalan, di kantor, itu akan banyak kita lihat ketika di bulan Ramadan. Ya wajar. Tapi kenapa kita tidak melakukannya di luar Ramadan? Ya. Kadang mungkin akan timbul rasa malu, Pak. Ya. Akan timbul rasa malu ketika bukan Ramadan. Kalau bulan Ramadan karena memang bulan turunnya Al-Quran, kita dianjurkan juga untuk banyak membaca Al-Quran. Banyak orang berlomba-lomba. Tapi di luar Ramadan kenapa tidak? Ya. Padahal itu adalah termasuk amalan yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun waktu i'tikaf, ya, wa zamanuhu annahu mustahabbun fi kulli waqtin fi Ramadan wa ghairihi. I'tikaf itu waktunya disunahkan di setiap waktu, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Maka i'tikaf bukan hanya disunahkan di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun itu disunahkan. Wa aqalluhu 'inda al-Hanafiyah, minimal menurut mazhab Imam Hanafi, ya, itu kalau i'tikafnya sunnah itu adalah sebentar. Muddatan yasiratan ghairu mahdudah, tidak dibatasi. Ya. Jadi ketika dia hanya berdiam diri di masjid kemudian niat i'tikaf, itu sudah boleh. Ya. Gitu. Kemudian tidak disyaratkan untuk puasa dalam i'tikaf yang sunnah menurut mazhab Imam Abu Hanifah sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian menurut Imam Malik, mazhab Imam Malik, minimal waktu i'tikaf yaumun wa lailatun, sehari semalam. Tapi ada juga yang afdal menurut mazhab Imam Malik, alla yanqusu an asyarati ayyam, tidak kurang dari 10 hari afdalnya menurut mazhab Malik. Minimal sehari semalam. Ya. Afdalnya tidak kurang dari 10 hari. Ini menurut mazhab Imam Malik. Bimutlaqi shaumi min Ramadan aw ghairihi, dengan puasa, entah puasa Ramadan atau puasa selain Ramadan. Jadi misalkan ada orang yang mau i'tikaf, menurut mazhab Imam Malik harus dengan puasa. Ya, misalkan puasa Senin Kamis ataupun puasa apapun dia i'tikaf. Ya. Nah, jadi disyaratkan harus dengan puasa, baik itu i'tikaf yang wajib ataupun i'tikaf yang sunnah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tadi mensyaratkan puasa khusus untuk i'tikaf yang wajib. Maka menurut mazhab Malik dikatakan fala yasihu min muftir, tidak sah i'tikaf kalau orang yang enggak puasa. Ya. Maka orang yang tidak berpuasa maka tidak sah i'tikafnya menurut mazhab Imam Malik. Wal asah inda Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'iyah yang paling sahih itu adalah yushtaratu fil i'tikaf lubthu qadrin yusamma 'uqufan ay iqamatan. Jadi minimal waktunya itu lebih dari waktu tumakninah tadi. Ya, jadi cuma 10 detik saja itu sudah dikatakan i'tikaf. Ya, makanya setiap kali kita masuk masjid, setelah kita baca doa masuk masjid, niatkan untuk i'tikaf. Ya sepertinya kebiasaan kita masuk masjid pasti minimal 5 menit di masjid, Pak. Ya, entah hanya untuk sholat sunnah. Apalagi kalau sholat jamaah, sholat sunnahnya iya, kemudian nunggu iqomah, kemudian sholat jamaah, setelah itu kita zikir, kemudian sholat sunnah lagi, atau kita isi setelahnya dengan tilawah. Nah, itu kan lebih dari 10 menit. Maka setiap kali masuk masjid itu niatkan i'tikaf. Dan niatnya gimana? Nah, niat i'tikaf tinggal dalam hati, niat, ya Allah saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Sudah. Ya. Nah, kemudian dalam mazhab Hanabilah minimal sa'ah, minimal beberapa waktu. Ya. Meskipun cuman sebentar. Nah, jadi perbedaan pendapatnya adalah bahwa menurut jumhur waktu i'tikaf itu boleh dengan sebentar. Tapi menurut mazhab Malikiyah disyaratkan minimalnya sehari semalam. Jadi kita bisa mengambil pendapat
pendapat jumhur yang beriman i'tikaf itu sebentar. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tempatnya menurut mazhab Imam Abu Hanifah, bagi laki-laki yang mumayyiz itu harus di masjid jamaah. Seperti yang kita katakan tadi, masjid jamaah adalah masjid yang memiliki imam tetap dan memiliki muadzin. Ya. Entah masjid itu digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu ataupun tidak. Jadi mungkin kalau di kita nggak kebayang Pak, ada imam tetap, ada muadzinnya, tapi nggak rutin sholatnya. Ya kalau di kita mungkin perkotaan. Kalau di daerah-daerah pedalaman bisa jadi ada imam tetapnya, ada muadzin tetapnya, tapi misalkan cuma dilaksanakan pas sholat maghrib aja, isya aja, sama subuh. Adapun zuhur sama asar mereka banyak yang pergi bekerja ataupun ke ladang, gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan masjid jamaah. Ya, jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ya untuk laki-laki yang mumayyiz itu harus di masjid jamaah. Ya. Kemudian untuk perempuan tadi boleh di masjid rumahnya atau di musola rumahnya. Ya. Nah, yaitu tempat yang disiapkan untuk sholat. Misalkan di rumah ada ruangan khusus untuk sholat, nah, maka itu disebut masjid ataupun musola. Tapi bukan masjid yang bisa digunakan untuk orang umum. Menurut jumhur ulama, tidak sah kita i'tikaf di musola rumah atau di musola kantor. Di kantor misalkan ada tempat khusus untuk ibadah. Ya. Itu kan tidak diwakafkan untuk pelaksanaan sholat, itu hanya ruangan, ya, hanya mengakomodir bagi umat Islam yang mau melaksanakan sholat, silakan di tempat ini, di ruangan ini. Dan itu tidak diwakafkan untuk sholat, untuk ibadah. Karena masjid itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Nah, itu definisi masjid. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Madzhab Hambali atau Hanabilah, tidak boleh i'tikaf bagi laki-laki, ya, kecuali di masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat jamaah. Jadi disyaratkan harus di masjid. Begitupun mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Jadi yang membolehkan i'tikaf di musola rumah itu hanya mazhab Imam Abu Hanifah, itu pun bagi perempuan. Ya, itu pun bagi perempuan. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afdalnya i'tikaf itu di masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Kenapa? Karena ketika orang beriktikaf di masjid yang diadakan sholat Jumat, ketika mau melaksanakan sholat Jumat dia sudah tidak perlu lagi untuk keluar dari masjid tersebut. Makanya disunahkan afdalnya i'tikaf di masjid yang memang dilaksanakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang membatalkan i'tikaf, yang pertama adalah al-khuruju bila udhrin syar'iyyin, keluar dari masjid tanpa udhur syar'i. Misalkan orang keluar untuk beli sesuatu atau untuk jualan, berarti batal i'tikafnya. Ya. Tapi kalau keluarnya itu karena udhur, misalkan dia ingin buang hajat, kencing ataupun buang air besar, gitu ya. Nah, maka itu boleh untuk keluar dan tidak membatalkan i'tikafnya. Ataupun misalkan dia keluar dari masjid enggak dalam bukan karena kebutuhannya, ya. Gitu. Misalkan masjidnya itu mau roboh, ya. Kemudian dia pun keluar, tapi ternyata ataupun gempa, ya. Takut masjidnya roboh dia keluar. Maka tidak membatalkan ketika dia masuk lagi ke dalam masjidnya melanjutkan i'tikafnya. Kemudian yang membatalkan i'tikaf selanjutnya itu adalah al-jima', berhubungan suami istri.
Ya. Nah, berhubungan suami istri itu membatalkan i'tikaf meskipun menurut jumhur, meskipun berhubungannya itu karena lupa ataupun karena mukrah terpaksa, baik di siang hari ataupun di malam hari. Dalilnya adalah firman Allah tadi, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ya, yang mungkin kita nggak kebayang, ya, sesempat-sempatnya ketika i'tikaf melakukan hubungan suami istri. Kemudian selanjutnya adalah al-inzalu fi halil mubasyarah bi syahwatin kal qubla wa lamsi wa tafkhir bil ittifaq. Yang membatalkan selanjutnya adalah keluarnya air mani. Entah karena ya dengan cara mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya, dengan syahwat seperti, mohon maaf, misalkan ketika di masjid pasangan suami istri ya ciuman gitu ya, berarti itu mubasyarah. Kalau sampai mengeluarkan air mani itu membatalkan i'tikaf, ataupun dengan bersentuhan, dengan bermesraan gitu ya. Nah, maka ini pun ya membatalkan i'tikaf kalau sampai mengeluarkan air mani ya. Nah, adapun kalau mengeluarkan air maninya dengan cara dia berpikir, misalkan membayangkan sesuatu yang seperti itu sampai mengeluarkan air mani, ataupun dengan cara melihat sesuatu yang menggairahkan syahwatnya sampai mengeluarkan air mani, ya, maka ya kalau misalkan au basyara wa lam yunzil fala yaqsud i'tikafu indal jumhur. Nah, tapi tidak sampai keluar, artinya dia hanya melihat ataupun hanya berpikir sesuatu yang seperti itu tapi tidak sampai mengeluarkan air mani, maka tidak merusak i'tikafnya menurut jumhurul ulama ya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membatalkan i'tikaf selanjutnya itu adalah haid dan juga nifas. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas ketika i'tikaf misalkan belum haid atau belum nifas, pas ketika i'tikaf keluar darah haid ataupun darah nifas, maka batal i'tikafnya dan dia dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Ya, kemudian selanjutnya adalah murtad dan juga mabuk ya ketika i'tikaf. Dan yang terakhir itu adalah pingsan ataupun gila yang lama, maka itu pun membatalkan i'tikaf. Ada tambahan hal yang membatalkan i'tikaf, yaitu makan dengan sengaja menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, karena mereka mensyaratkan harus puasa. Ya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah kalau i'tikaf wajib itu harus dengan puasa. Kalau mazhab Maliki baik i'tikafnya sunnah ataupun wajib itu pun harus dengan puasa. Sehingga salah satu yang membatalkan i'tikaf itu adalah makan dengan sengaja. Ya, karena dengan makan sengaja puasanya batal. Kalau puasanya batal berarti i'tikafnya pun batal. Nah, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ya tidak membatalkan makan dan minum ketika i'tikaf, tidak membatalkan karena memang tidak mensyaratkan i'tikaf itu harus dengan puasa. Kemudian juga ada tambahan al-wuquf fi kabiratin kal ghibah wan namimah wal qadh yubtilul i'tikaf indal Malikiyah. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu akan batal dengan seseorang melakukan dosa besar. Seperti ketika i'tikaf dia menggibah orang lain. Itu batal i'tikafnya menurut mazhab Maliki. Atau ketika i'tikaf dia mengadu domba. Ya, itu termasuk dosa besar, maka batal i'tikafnya. Atau menuduh orang lain berbuat zina, maka itu pun membatalkan i'tikaf menurut mazhab Maliki. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah secara umum tentang pembahasan i'tikaf. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekarang masuk ke hari 17. Ya.
Berarti sekarang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya Rasulullah itu mengikat sarungnya. Ya, maksudnya adalah siap-siap untuk bertempur. Bertempur di sini maksudnya adalah banyak beribadah kepada Allah. Ya, meninggalkan pasangannya terlebih dahulu. Ya, meninggalkan istrinya. Ya, tidak menggauli istrinya dulu. Syaddal izar. Ya, mengkencangkan sarungnya. Artinya siap-siap untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tadi, juga pendapat Imam Azhari yang mengatakan aneh orang kalau tidak mau beriktikaf, karena Rasulullah saja ya tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kalau misalkan di antara kita ya tidak pernah sama sekali iktikaf meskipun sebentar, itu aneh. Ya minimal Pak, minimal misalkan kita masih sibuk dengan kerjaan, misalkan belum libur kerjanya, ya minimal di malam harinya. Ya, di malam harinya sambil mulai masuk misalkan setelah maghrib, setelah buka, kemudian kita datang lihat iktikaf. Di situ nanti kita salat tarawih. Setelah tarawih ya kita baca Quran, kemudian nanti sholat sunnah ataupun apa, melaksanakan ibadah di dalam masjid minimal seperti itu. Jangan sampai kita tidak pernah i'tikaf sama sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah i'tikaf, terutama di bulan Ramadan, utamanya lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita akhiri ada yang didiskusikan, silakan. Ya. Pertanyaan, ketika orang itu kan keluar iktikaf, kan dia masih ada kerjaan dari dia masih ada pekerjaan, tapi pekerjaan itu pun berhubungan dengan ibadah. Artinya dia misalnya seorang ustadz yang juga dia mengajar bukan mengajar, misalnya dia punya pesantren, tapi kita misalnya orang itu kan sebagai imam misalnya, tapi dia masih mengajar tempat lain. Nah, itu kan satu ada kebutuhan, memang dia tidak bisa membawa santrinya sini, kan dia harus pulang. Kedua, misalnya seperti seorang ustadz yang masih ada jadwal dia untuk taklim, ya. Sama berarti kalau yang kalau pekerjaan mungkin tidak kali ya, saya kurang begitu bisa jelaskan. Nah itu gimana tadi? Tadi kita katakan salah satu yang membatalkan i'tikaf adalah keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan khusus, kebutuhan yang mendesak. Maka siapapun yang keluar dari masjid ya untuk melaksanakan kegiatan di luar masjid maka membatalkan i'tikaf. Ya, meskipun seorang ustaz misalkan untuk ibadah juga, untuk ngajar misalkan santrinya dan lain sebagainya, berarti batal i'tikafnya. Ya nanti kalau masuk masjid dia niat lagi. Ya, dia niat lagi. Apalagi kalau misalkan untuk kerjaan yang lain. Ya meskipun kerjaan apapun bisa kita niatkan untuk ibadah. Tapi ketika memang itu dikerjakan di luar masjid yang mengharuskan dia keluar masjid, sedangkan itu tidak darurat, maka itu membatalkan i'tikaf. Yang darurat itu seperti kebutuhan yang mendesak itu Pak. Seperti misalkan keluar karena pengen kencing, ya kan? Ataupun karena pengen buang air besar. Nah, itu kita keluar masjid nggak apa-apa, nggak batal i'tikaf kita. Ya, masjid dianggap dalam i'tikaf. Ya, maka kalaupun untuk ngajar dan sebagainya, maka membatalkan i'tikaf. Nanti ketika masuk masjid lagi, ya niat i'tikaf lagi. Makanya jumhur ulama tadi pendapat
Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu i'tikaf itu tidak dibatasi. Kalau kita mengambil mazhab Malikiyah itu repot. Ya, karena harus 1 hari 1 malam. Gitu ya. Jadi kita masuk misalkan subuh, sebelum subuh. Nanti berarti sampai esok subuh lagi. Itu menurut mazhab Imam. Nah, satu lagi Pak. Untuk yang kalau membatalkan i'tikaf, ini kan kita sering beribadah ya, ada sholat, ada baca Quran. Tapi ketika di waktu sidang kita sering ngobrol nih. Ngobrolnya akhirnya malah kemana gitu. Nah, ngobrol apa yang Bisa membatalkan. yang membatalkan, yang minimal bisa membatalkan. Nah, tadi menurut mazhab Maliki, ya hanya mazhab Maliki saja. Yang membatalkan itu kalau kita melakukan ngobrol yang menjurus ke dosa besar, seperti ngomongin orang, ghibah. Itu membatalkan menurut mazhab Malikiyah. Juga kita mengadu domba orang. Misalkan kita di masjid, kamu tuh ditantangin sama si Anu. Ya itu contoh aja. Itu membatalkan. Ya meskipun ini menurut mazhab Malikiyah saja, ya kita hindari. Ya, tapi kalau hanya ngobrol untuk menghilangkan kepenatan kita, misalkan dari tadi kita baca Quran terus, pengen sedikit istirahat, ya nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Itu tidak sampai membatalkan. Yang membatalkan itu menurut mazhab Maliki adalah obrolan atau melakukan sesuatu yang merupakan dosa besar. Ya tadi contohnya ghibah ataupun mengadu domba orang lain atau menuduh orang lain berbuat zina dan lain sebagainya. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita pada ada lagi. I'tikaf ini apakah ada korelasi dengan Lailatul Qadar? Apakah yang i'tikaf pasti ada? Jadi korelasinya sangat erat, Pak. Jadi kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena menurut jumhur ulama kemungkinan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Gitu. Makanya hukum i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena kemungkinan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu tepatnya di malam keberapa, gitu. Ya, tepatnya di malam keberapa. Belum lagi kalau penentuan awal Ramadannya beda, gitu ya. Kan ada yang mengatakan lebih kuat di malam ganjil, gitu ya. Tapi ada juga mengatakan yang penting 10 malam terakhir. Maka untuk menghindari itu, misalkan ada perbedaan penetapan awal Ramadan dan sebagainya, ya lebih baik di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita beriktikaf. Ya. Jadi orang itu kemuliaan malam Lailatul Qadar itu Allah cantumkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan pada Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada ibadah yang dilaksanakan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? Kurang lebih 83 ya. 83 tahun. Ini ada sebab nuzulnya. Sebab nuzul itu umat Nabi Muhammad, para sahabat dulu itu ngeluh. Mereka itu banyak di antara mereka masuk Islam ketika usia sudah tua. Ada usia 30, 45, 50, 60 baru masuk Islam. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu usianya ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Jadi mereka itu mengeluhnya itu mengeluh yang positif. Artinya, ya Allah, kesempatan kami untuk beribadah kepadamu di dunia ini sangat sebentar ya Allah. Ya. Sedangkan umat-umat sebelumnya bisa beribadah ratusan tahun, puluhan tahun lama. Sedangkan kami, usia kami paling 60 sampai 70 tahun, itu pun kami baru masuk Islam, itu di usia sudah tua. Ya. Nah, sehingga
Allah pun berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, jangan takut, sampaikan kepada umatmu akan ada Lailatul Qadar. Maka ibadah yang dilaksanakan di Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama. Ya, Allah mengatakan lebih baik. Ya, lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang dilaksanakan selain Lailatul Qadar. Ya, selama 1000 tahun. Ya, maka rugi kalau kita pas Lailatul Qadar kita nggak ngapa-ngapain. Rugi. Ya. Nah, maka untuk menyiasatinya itu kita iktikaf minimal, meskipun misalkan ya, meskipun pas itu kita tidur di masjid, tapi kita lihat iktikaf, minimal kita melaksanakan ibadah iktikafnya. Ya. Makanya salah satu yang sering kami lakukan itu dari awal Ramadan itu ada amalan rutin, Pak. Ya, misalkan baca Quran meskipun 1 lembar setiap malam. Meskipun di siang harinya baca Quran juga, tapi tiap malamnya itu baca Quran, apalagi di 10 malam terakhir nanti. Kemudian bersedekah. Ya, di setiap malam Ramadan itu bersedekah. Ya, meskipun nggak banyak, tapi di 10 malam terakhir itu lebih banyak lagi. Kenapa? Kemungkinan ibadah kita akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya, gitu. Jadi jangan sampai setiap malam dari Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, luput dari ibadah. Ya, minimal ibadah yang wajib nggak boleh tinggalkan, salat maghrib, ya, isya, kemudian ditambah salat sunnahnya, rawatibnya, ditambah salat tarawihnya, ditambah nanti qiyamul lailnya, ditambah baca Qur'annya, ditambah sedekahnya, ditambah istighfarnya, zikirnya dan sebagainya. Maka jangan sampai 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan luput dari ibadah apapun, karena rugi. Kita tidak mendapatkan pahala ibadah yang lebih baik dibandingkan dengan 1000. Kalau untuk yang tidak iktikaf tapi beribadah di tempat lain, misalnya di rumah, kita apakah bagiannya? Iya, ya. Yang tidak iktikaf pun ketika dia beribadah di malam Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Cuma dia tidak mendapatkan pahala kesunahan iktikafnya. Ya, gitu. Jadi tetap mendapatkan pahala. Seperti misalkan seorang perempuan dia sedang haid, ataupun nifas, ataupun punya anak kecil yang nggak bisa ditinggalkan, ya, maka dia bisa beribadah dengan di rumahnya. Ya, atau bisa mengambil pendapat Imam Abu Hanifah tadi, beribadah di tempat khusus sholatnya. Gitu ya, ketika memang berhalangan, benar-benar berhalangan, tidak bisa pergi ke masjid untuk iktikaf, maka dia bisa beribadah dengan cara di rumahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai masuk dan keluarnya, mulai iktikaf dan keluar. Kenapa Pak? Mulai iktikafnya, keluarnya nanti afdal itu bagaimana? Oh iya. Nah, afdolnya, kalau nyari afdolnya awal malam ke-20 itu masuk. Keluarnya nanti di malam takbiran. Ya, afdolnya, kalau nyari yang afdolnya seperti itu. Ya, jadi 10 hari. Ya, afdolnya. Gitu. Iya, di malam 21. Ya, di malam 21 sampai malam takbir, afdolnya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Ya, ada yang mengatakan setelah salat asar. Dari mulai setelah salat asar. Makanya di beberapa masjid itu biasanya disediakan berbuka dan juga disediakan sahurnya. Ya, di beberapa masjid seperti itu. Jadi daftar dulu yang mau iktikaf full itu siapa saja. Ada juga yang misalkan iktikafnya cuman malam-malam ganjil, itu didata biasanya. Karena untuk penyediaan konsumsi makan, sahur dan juga berbuka. Jadi di tanggal 20 akhir ya Tad. Jadi asar tanggal 20, kan 20-nya dimulai dari maghrib. Jadi 20 asar. Iya, asar. Jadi Pas malam 21 itu sudah di masjid. Jadi sebelum maghrib sudah
sudah masuk, kita masuk di tanggal 20 akhir, Ya. tanggal 21 sudah masuk. Terus saya Lailatul Qadar tuh berarti dimulai dari maghrib Sampai sebelum subuh. Yang namanya malam itu kan dari maghrib sampai sebelum subuh. itu malam Lailatul Qadar tuh dimulai hitungnya dari situ. Iya. Jadi apapun ibadah yang kita kerjakan. Iya, apapun ibadah yang kita kerjakan dari sudah mulai masuk maghrib sampai sebelum subuh itu berarti bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti masuknya amalan yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Ini Pak Ustaz, saya kadang-kadang suka ada yang nanya bukti tandanya Lailatul Qadar itu gimana tandanya? Iya. Terus yang kedua, apakah pernah katanya masih ada yang dapat Lailatul Qadar? Apa buktinya? Bukti atau datang saya? Iya. Mohon maaf ya. Betul. Nah, jadi memang saya juga dulu ketika kecil mikirnya Lailatul Qadar itu orang kayak dapat wangsit gitu Pak. Kayak dapat apa bukan? Ya. Jadi hampir semua orang itu bisa mendapat Lailatul Qadar itu bukan berarti dapat kuota apa. Maksudnya dia beribadah tepat pada Lailatul Qadar. Ya. Kemudian itu bisa merubah akhlak pribadinya. Ya. Berarti ketika setelah Ramadan dia ibadahnya tambah bagus, akhlaknya tambah bagus, berarti bisa jadi dia beribadah tepat pas Lailatul Qadar. Makanya doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ketika Lailatul Qadar doa apa yang seharusnya dibaca? Apa kata Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Minta ampunan kepada Allah. Ya, minta ampunan. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan Rasulullah kedatangan Jibril. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, rugilah dan celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah." Lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Artinya kita sekarang berada di bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kalau ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, itu adalah orang yang hina dan orang rugi. Kenapa? Karena ini adalah momentum kesempatan dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, jangan sampai kita tidak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya, Engkau mencintai memaafkan. Maka ampunilah dan maafkanlah. Banyak-banyak membaca itu dan juga banyak-banyak beristighfar. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, juga menjadi motivasi bagi kita. Bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu saja, juga motivasi bagi saya pribadi untuk terus banyak beribadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya.